Mbak Najwa Shihab jauh-jauh dari Jakarta ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Baik-baik loh Mbak. Ntar dibilangnya Ternak Mulyono, Buzzer Mulyono, Pemuja Mulyono. Bukan aku yang ngomong Mbak, tapi tetangga-tetangga sebelah. Soalnya semua yang datang ke rumahnya Pak Jokowi dibilangnya Ternak Mulyono. Sama tuh kayak kemarin Chef Arnold masak nasi goreng di rumah Pak Jokowi di Solo, dibilangnya Ternak Mulyono Mbak. Cie, Mbak Najwa Ternak Mulyono ke rumah Pak Jokowi soalnya. Cie, Buzzer Mulyono Mbak Najwa. Ngomong-ngomong Mbak Najwa naik bis nomor berapa Mbak? Soalnya kemarin kan rumornya yang datang ke rumah Pak Jokowi itu bisnya dikoordinir Mbak. Mbak Najwa nomor bis berapa? Atau Mbak Najwa ke Solo nebeng siapa Mbak Najwa? Nebeng siapa Mbak Najwa? Iya Mbak Najwa Ternak Mulyono. Najwa Shihab ke rumah Pak Jokowi. Tentu saja karena dia sebagai seorang jurnalis, pasti dia sedang mencari berita. Kali ini berita tentang Pak Jokowi. Datang langsung ke rumah Pak Jokowi dan mengajukan berbagai pertanyaan mulai dari keseharian Pak Jokowi dan juga kunjungannya ke luar negeri, agendanya apa, membicarakan mengenai apa dan segala macam, siapa aja yang hadir dan lain-lain. Kemudian juga mengenai IKN dan juga mengenai Wapres Mas Gibran dan banyak lagi. Oke, saya tidak mau membahas mengenai pertanyaan-pertanyaannya, tetapi saya cuma ingin menyoroti tentang kedatangannya ke Solo. Ngapain lagi ya? Kemarin dia mengumandangkan Garuda Biru, Darurat Indonesia. Ini politik yang benar-benar kasar sekali dipertontonkan. Saya nggak tahu siapa yang ada di balik dia, kecuali menebak-nebak. Yang jelas itu semuanya agenda politik dan agenda politik jahat. Ingin menjatuhkan Pak Jokowi karena kebencian. Saya sudah membuat VT itu pada masa Garuda Biru dan tanggapannya cukup luar biasa. Nah, sekarang Najwa datang lagi ke Solo. Kira-kira ada kerugian nggak buat Pak Jokowi? Saya melihat dari seluruh wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab, semuanya malah menguntungkan Pak Jokowi. Dengan kata lain, menguntungkan nilai-nilai yang baik, menguntungkan reputasi Pak Jokowi. Walaupun pertanyaannya mulai menyerempet-nyerempet, tapi Pak Jokowi sesuai dengan khasnya, rendah hati, tidak menyerang, dan seterusnya. Dia tidak mau beropini yang bisa menyebabkan penafsiran yang berbasis kepentingan politik dan bisa digoreng oleh orang-orang yang menjadi lawan politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang ini. Gejolak yang terjadi di negeri ini, apapun itu selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo. Pak Prabowo pun berusaha untuk dipecah sama kalangan tertentu yang saya yakin juga memang benar-benar membenci Pak Jokowi dan juga tidak mau Pak Jokowi bersekutu dengan Pak Prabowo. Mereka ingin memecah keduanya. Sebab dengan memecah mereka, kekuatan Pak Jokowi menurut mereka akan melemah dan kemudian kekuatan Pak Prabowo juga akan melemah. Tapi Pak Prabowo bukan kacang-kacang. Ya, Pak Prabowo adalah orang yang benar-benar konsisten, tegas. Dan dia berdiri mengumumkan bahwa dirinya dengan Pak Jokowi masih solid dan solid banget. Nah, karena itu
wawancara Najwa ke Pak Jokowi di Solo, dia sedang kemungkinan besar patut diduga mencari celah untuk dipublikasikan tentang misalnya disharmoni antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kan itu pertanyaan itu juga muncul. Dan saya nggak percaya begitu saja seorang Najwa Shihab hari ini. Karena reputasinya yang kemarin bagus, ternyata terbukti dapat dibeli oleh konflik dan bermain dengan konflik kepentingan yang luas, yang bisa memecah belah bangsa. Jadi pesan saya buat Najwa, lebih baik koreksi diri dulu untuk kemudian berada pada garda terdepan sebagai jurnalis untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan cuan, bukan kepentingan popularitas dan atau kelompokmu atau dirimu. Oke? Semoga Pak Jokowi makin sehat dan juga makin memberikan banyak kontribusi lagi di masa sekarang beliau sebagai mantan presiden yang dikagumi bukan cuma oleh anak bangsa, oleh mayoritas anak bangsa Indonesia, tapi juga oleh luar negeri, bangsa-bangsa lain mengagumi Jokowi. Oke, jayalah NKRI. Ya, Najwa, ngapain ke rumah Pak Jokowi? Mau membersihkan diri, iya, atau mau cari info-info ya, untuk Abah Anies? Kau kan nyaman. Kau tengok kan, Pak Jokowi itu orangnya baik, pemaaf, nggak suka dendam. Kau tengok tuh, masih diterima kau di rumah Pak Jokowi walaupun kau diundang, ya, masih mau melayani pertanyaan-pertanyaan kau. Entah apa aja 1000 pertanyaan kau kasih ke Pak Jokowi kan. Kemarin kau bilang Indonesia darurat, ya. Apalagi Pak Jokowi pulang ke Solo karena diantar pakai pesawat, kau bilang nebeng, ya. Buka tembok kali kau datang ke rumah Pak Jokowi. Ngapain pula lagi kau situ kau? Gak usahlah kau sok-sok membersihkan diri dengan cara seperti itu. Kau tengok juga kan, rakyat Indonesia datang ke rumah Pak Jokowi itu bukan karena settingan, bukan karena bayaran, bukan karena buzzer, ya. Terkejut kau kan? Rakyat Indonesia beribu-ribu datang untuk hanya sekedar berfoto dan silaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Najwa, manusia satu ini gak bisa dipegang omongannya, ya. Ini manusia ini sama kayak Abah Anies, suka berubah. Ini Najwa ini suka mengadu domba, provokator. Pulanglah kau Najwa, nanti kau ngasih laporan ke markas, hah? Kau kan orang nyaman, mau cari posisi nyaman gitu ya. Karena kemarin kau diserbu para netizen, kau bilang darurat Indonesia, kau bilang Pak Jokowi nebeng. Jadi kau cari posisi aman, ya pantaslah kau karena dari orang nyaman cari posisi aman. Karena manusia satu ini bahaya, karena suka mengadu domba. Mana kau apa itu darurat Indonesia? Nggak kau perjuangkan lagi, nggak kau teruskan. Sekarang kau tengok-tengok Pak Jokowi. Udah habis masamu kan? Kalau kemarin kau atau baik-baiknya kau, rakyat Indonesia sangat suka melihat kau. Tapi setelah kau buat darurat Indonesia sama Pak Jokowi nebeng, benci kali rakyat Indonesia nek kau, ya. Nggak usah sampai begitu kali lah, mencari posisi aman, ya. Biar mau naik pamormu lagi. Udah punah pamormu lagi sekarang, ya. Udah nggak suka orang nengok kau, Najwa. Aduh, memang Pak Jokowi ini baik kali orangnya. Nggak suka marah, nggak mau pun dendam. Masih mau loh menerima si Najwa datang ke rumahnya. Kalau awak itu ya, aduh, no way, buang. Tidak mau lagi menengok tuh manusia.
Memang Pak Jokowi ini good luck kali jiwanya itu. Aduh, terbuat dari apa? Jiwanya itu loh, hatinya itu sangat mulia. Nggak suka marah, nggak suka pendendam. Semua orang wartawan menanya dia itu, yang bertanya-tanya tentang begini begono, dia menjawabnya dengan santai, dengan senyum. Aduh, sampai iri orang kan, sampai panas orang. Emang Pak Jokowi ini susah ditebak orangnya ya. Hati kalian. Good luck Pak Jokowi, sehat-sehat selalu ya Pak Jokowi dan keluarganya ya. Nana Sihab, menohok kan jawaban Pak Jokowi terhadap kau? Kau bertanya seolah bagaimana tanggapannya Pak Jokowi tentang kata-kata adili Jokowi. Slow kan Pak Dewi itu menjawab kau? Itu kan ungkapan ekspresi, bisa saja karena sakit hati kala pilpres, karena nggak diberi jabatan atau nggak dapat jabatan kayak kau, terus kau hanya jadi presenter dan jurnalis aja, nggak dapat koeh jadi menteri. Bisa jadi Nana, apapun bisa terjadi. Ungkapan ekspresi. Kalau aku bilang bahwa baju aku ini adalah dikirim dari Swiss, yang tahu baju ini dikirim dari Swiss atau enggak adalah aku dan pengirimnya dari Swiss. Mau kau percaya atau tidak, itu mah gua bodo amat. Yang menikmati, yang memakai, yang menerima, yang merasakan lembutnya bajuku ini tubuhku dan aku, bukan kau. Kau mau bilang bahwa bajuku ini adalah beli di pasar sentral Medan, itu mah terserah kau. Gua mah EGP, emang gua pikirin gitu. Jadi kalian juga mau ngomong hari ini koar-koar di jalan adili Jokowi, sakarepmu aja. Kan itu demokrasi yang sudah kalian lakukan selama ini, kebablasan. Jadi tidak ada di zaman Jokowi dan zaman hari ini demokrasi itu yang dikriminalisasi, nggak ada. Bahkan bablas. Paham kau Nana? Sekarang kau kayak apa? Kayak apa ya? Yang ngejilat ludahnya sendiri. Hari ini Indonesia nggak sedang darurat kah? Sampai kau hari ini masih nyaman bisa bertandang ke rumah Jokowi? Berarti nggak darurat kan? Indonesia aman-aman saja kan? Jadi itu bentuk ekspresi kau juga mengatakan bahwa darurat Indonesia. Nyatanya kau masih bisa bertandang ke rumah Jokowi dengan sehat walafiat. Kau disambut dengan Pak Jokowi dengan sambutan yang hangat, yang friendly, bersahabat, dan familiar. Kurang apa Pak Jokowi menanggapi kalian dengan santun? Terserah kalian mau ngomongin apa aja tentang Jokowi, mau adili, mau gantung, mau apa, itu ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan saat kala pilpres, kala pilkada, nggak jadi mencalon gubernur, atau ditinggal pergi sama Pak Jokowi. Ya itu ungkapan perasaan lah, ya kan? Ya apa bedanya kayak kita lagi nyaman-nyamannya sama seseorang tiba-tiba ditinggalin. Galau kali bro. Ya kan, cuman ada orang mengimplementasikan kegalauannya itu dengan prestasi, dengan menunjukkan bahwa dia itu bisa survive tanpa dia gitu, tanpa itu orang yang ninggalin kita itu gitu. Nah kita cara membalas dendamnya itu yang elegan gitu, kita tunjukkan bahwa kita itu survive, bisa maju, bisa sukses gitu. Jangan galau kayak kalian tuh, ya kan, jangan juga nyinyir.
Iya kan? Sekarang nggak ada lagi pagar laut, udah ketahuan. Siapa Oneng kemarin ngomong-ngomong tentang pagar makan mangrove, ya kan? Deddy Sitorus bilang bagaimana pemerintahan sekarang laut kok dipagerin gitu. Sekarang ketahuan Bekasi malah hampir seluruh pagar laut yang ada di Bekasi itu milik perusahaan Charles Honoris dengan keluarganya. Ya kan? Itu ungkapan ekspresi perasaan. Gak apa-apa, kalian berekspresi aja terus, berekspresi aja terus. Pak Deku mah santai aja menikmati hari tua, ya. Jangan kalian lagi berekspresi tentang Pak Jokowi. Sekarang kalian berekspresi tentang Pak Prabowo dong. Kan Pak Prabowo presiden hari ini. Gitulah. Oke, bye. NKRI harga mati.